kalau bisa ambil semuanya kenapa harus satu gitu. Iya, lebih baik 2 kalau kata dia. Ya inilah dia ya. Teman-teman kita bakal langsung memasuki game yang kedua dari The Blues Derby antara EVOS Lynx versus Gekapak Basreng. Yes, dan inilah dia untuk dari segi game pertama kita sudah melihat 1-0 untuk Gepeks Basreng. Game yang kedua apakah bakal jadi milik EVOS Lynx atau bahkan akan jadi 2-0 menurut teman-teman dari Gepeks Basreng, karena kali ini Ciwida Earl langsung melakukan zoning out dengan kehadirannya, presence yang sudah dihadirkan, dan bahkan Talnya juga melakukan hal yang sama, mencuri satu bahkan dari mini serpent yang ada di bagian jungle Gepeks Basreng. Pencurian Howdy. Tapi kita lihat Paul mencoba menggunakan power of nature nih, nyicil ke arah Fumi. Tapi seperti kita tahu ya, BIDET dengan mode robotnya sih alot banget sih. Kok mau tahu nggak counter EXP lainnya Siglu? Apa tuh? Tebak. Tuh dulu stun langsung dihajar Lele-nya. Menjadi korban karena Lele connect menuju ke arah Ele. Di overthrow begitu saja. Dan kita lihat bahkan Fuminya juga harus ter-take down. 2 hero hilang untuk Gekapak Basreng. Hylos jawabannya. Hylos kuat banget buat di EXP lane dia ngelawan si Glue. Dengan regen yang sebenarnya dimiliki sama Glue ketika ultimate. Kan Hylos udah dari awal punya regennya 96. Dan Hylos tuh hero tertebal nomor 2 berdasarkan basic HP, ya nggak sih? Nomor 1 Minotaur kan? Minotaur. Kalau nggak salah Minotaur. Beleric. Oh Beleric. Berarti Hylos nomor 2, tapi Earl-nya yang mencoba untuk mengganggu, diajar dengan Abyssal Trap. Lipi pun mencoba untuk gerot menuju ke arah depan, tapi Earl masih cukup gesit. Sang panda masih bisa kabur. Ya, bahkan kalau misalkan melihat dari early advantage dengan Selena ini masih wajar dan masuk akal banget. Kenapa? Karena kita tahu fall off-nya Selena itu baru mulai kelihatan ketika menit ke-15. Tapi ingat, Mobile Legends sekarang menurut aku udah jadi game satu momen. Dengan Abyssal Arrow, apapun bisa terjadi dan bahkan di late game, siapapun yang tertangkap dengan Abyssal Arrow itu bisa kemakan banget. Pertanyaannya adalah Funi, apakah dia akan membuat Tough Boots dan juga Enchanted Talisman di first itemnya? Karena akan sangat berbahaya ketika dia reward manipulation dan ke-cancel dengan satu Abyssal Arrow. Tapi Karamel udah mulai narik nih ke area bottom dikit dari Turtle, mencoba untuk di-cover sama temen-temennya, tapi Fumi pun mencoba untuk mengganggu dengan overthrow connect ke arah Lipi. Tapi Lipinya mencoba untuk kabur dengan Geralt, tapi Fumi langsung menggunakan lagi Primal Red-nya, mengajar ke arah depan, tapi sepertinya masih bisa mundur ke arah belakang walaupun saat ini terjebak sulit digunakan, masih bisa flick out dari seorang Fumi. Reward manipulation dari seorang Fumi juga mencoba untuk menolong. Karamel dari udah bersekat banget, apakah bakal tumbang dan lihat ternyata Earl berhasil menumbangkan Karamel walaupun Earl harus menukarkan nyawanya. Dari Fumi mencoba untuk ke-backup seorang Earl. Guardians temboknya juga sudah mulai dikeluarkan oleh seorang Tal, tapi Fuminya masih bisa selamat. Aku malah nungguin Fumi dengan combo dari Archshatter dan Flickernya. Karena tahu kan ada cancellation 0,7 detiknya. Oh ya. Set. Biar flicker gitu kan. Wah, itu ngeselin kan banget. Anti crowd control loh, ketika dia harus splatter itu tahan. Iya, itu dia. Archshatternya harus timing banget. Oke, onward lagi. Archshatternya miss begitu saja. Violet masih benar-benar memiliki satu keunggulan, apalagi dia bawa Petrify. Jadi siapapun yang terkena split kayaknya bakal auto di gendong langsung. Udah mulai ganti nih ya. Dan tadi EVOS Lynx yang mencoba untuk ngambil objektif, tapi sebenarnya dari Gekapak Basreng langsung mencoba Karamel overthrow menuju ke arah Tal. Langsung digebong ke arah counter dari seorang Ele. Shadow Kiru juga dilepaskan oleh seorang Karamel walaupun belum ada yang ter-take down. Dari Tartalnya pun langsung di-reset, tapi kali ini Funi yang dalam bahaya. Dihajar dengan split-split, bahkan killing spree berhasil didapatkan oleh Violet. Tadi yang aku bilang ya, ketika terkena dari Petrify-nya pasti bakal langsung dimakan gitu saja. Oke, left punch langsung keluar begitu saja. Ele mau kemana? Masih mau mendapatkan satu dan masih ada pergerakan dari Bloody Retribution. Namun kali ini apakah masih mampu untuk bertahan? Gak bertahan lebih lama lagi, lebih dari 10 detik pun tidak, karena Karamel sudah hadir dan bahkan memberikan satu Phantom Shuriken untuk melakukan eksekusi ke arah Ele. Tadi kan yang dikejar Tal ya, Romer nih. Tuki nggak sih sebenarnya? Karena dia adalah jungler loh. Dan bahkan tadi Talnya juga sempat melakukan regen biar dia benar-benar masih mampu bertahan, tapi Cincaracau sendirian di depan dengan satu last hit dari Pika. Dengan menggunakan Wesker dia mendapatkan satu poin kill yang cukup mahal, dan kali ini melihat Fumi sendirian dan bahkan Shadow-nya connect, Shadow kill digunakan mencoba untuk bertahan dengan Primal Red, tapi kayaknya gak bakal bisa bertahan lebih lama lagi. War X pun akan menjadi bonus 7-1. EVOS Lynx bermain dengan sangat agresif dan bahkan mendapatkan satu tambahan lagi. Di cancel, Ciwida Earl disundul begitu saja oleh Tal dan malah mendapatkan satu poin lagi. 8-1 EVOS Lynx unggul 3000 net worth. Wow, ini diberi keempat, keunggulannya benar-benar hampir satu item nih ya. Bisa dibilang ya untuk EVOS Lynx, karena mereka berhasil untuk melakukan snowballing, berhasil mendapatkan point kill di early game. Tapi
Memang dari Kapak Basreng mereka langsung mengubah formasinya menjadi permainan defensif gak sih? Ya, tadi yang mencoba untuk agresif masuk-masuk ke jungle, mencoba untuk zoning out, sekarang mencoba untuk mundur walaupun Cincau dia udah melenceng-cicil ke arah Pika dan Pikanya pun sempat mundur ke arah belakang tapi Lipi dan Tal dalam posisi standby. Oh, Arrow lagi connect. Jiwin the Earl udah mencoba untuk melakukan sedikit engage ke arah bagian top lane. Barir digunakan, Cincau bakal berfokus sama turret outer di bagian top lane. Caramel mengincar ke arah Funi, Shadow Kill mungkin akan digunakan tapi enggak, kayaknya langsung dihancurkan. Killing spree pun diamankan oleh seorang Caramel. Ini Hayabusa di early game kalau dia dapat banyak assist dan point kill gitu bakal bahaya banget, tapi Power of Nature mencoba untuk mengincar ke arah depan, tapi menggunakan dari seorang Ele mengincar ke arah Pika. Pikanya berhasil mendapatkan point kill karena Ele harus ditumbangkan. Langsung diajar dengan Hurricane Death. Pika didorong ke arah Tarat dan ternyata Pikanya berhasil ditumbangkan oleh seorang Cincau. Dari Lipi mencoba untuk masuk ke arah depan sana menggunakan Geralt dan juga Soul Eater, akan tetapi apakah dia bakal selamat karena mulai dilempar lagi. Ele-nya connect tapi nggak ada Abyssal Trap-nya. Cincau mencoba untuk mundur. Power of Nature mengakhiri nyawanya. Cincau udah kelihatan di depan sana tapi kali ini Fumi mencoba untuk menarik satu dan bahkan Shadow Kill pun digunakan guna mengcover seorang Violet agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kali ini Funi benar-benar dalam ancaman. Ingat, kali ini masih ada Bloody Retribution di depan sana. Ele mencoba untuk menahan di bagian outer mid lane sudah, tapi kayaknya nggak bakal cukup untuk sekarang. Waktunya agak benar-benar ketutup dan Violet bakal bergerak ke sisi lainnya. Ini early game yang baik sih untuk Evo Slings karena mereka berhasil untuk mendapatkan tempo objektif, apalagi outer mid Tarat masih dihancurkan tapi Earl mencoba untuk menggunakan Hurricane Death menjepit ke arah Pika yang sendirian dikepung sama 3 hero sekaligus satu bandara tapi ternyata Earl masih bisa ditumbangkan dan juga tapi ditukar nyawanya oleh Pika. Itu dia shotgun jarak dekat tentunya dengan love language physical touch ya. Itu benar-benar dekat banget. Orang-orang love language itu physical touch. Kalau Beatrix physical attack. Oke, kalau Pulung? Kalau Pulung, waduh. Saya nggak berani. Itu saya orang tua apa saya takut kualat. Takut segala knockout strike dari seorang Ele mencoba untuk mengincar ke arah Tal pun nggak bisa selamat. Itu bantu di gebok salam dari Dinjai. Oke, tapi kali ini Turtle pun akan coba untuk diamankan terlebih dahulu. Tidak mau mendapatkan kerugian sama sekali dengan satu Athena Shield dari Earl. Mungkin ketika tadi bonus dari turret di bagian top lane, tapi kali ini di mid lane pun udah didorong perlahan-lahan. Fumi juga udah mulai hadir bahkan ke dalam setup di area mid lane. 5 member dari GPX Basreng. Apakah bakal ada fight early di sini di menit yang ke-7? Untuk di mid game seperti ini kayaknya udah bakal ketahuan oleh Lipinya karena dia masang trap juga di bagian bush. Ya, walaupun trap sekarang udah di nerf kan jadi 60 detik doang. Tapi kalau lu perhatiin Geng Kapak Basreng mulai nyusul nih dari Multifriends. Ya kan? Lebih ke keep up karena masih 3.000 kan. Jadi karena logikanya dengan perbedaan gold kayak gini harusnya udah ke angka 5.000-an. Nah, tapi ternyata enggak, mereka malah mempersempit jaraknya sedikit aja. Tapi kita lihat Paulnya mulai digebok-gebok sama seorang Ele. Cincau fokus ke arah Tarat, tapi Hurricane Death mencoba untuk menjepit ke arah Pika, tapi masih ada lagi sundulan dari seorang Taul. Arrow terjebak, tapi ternyata dia pun connect ke arah Tarat dan Ele-nya malah ditumbangkan. Earl-nya juga harus tumbang begitu saja. Cincau sendirian, Arrow connect, ternyata langsung dikepung. Walaupun ada Water Manipulation, Cincau tidak selamat. Split coba menghajar ke arah Funi, tapi Funi masih bisa kabur. Dan Ele ternyata dia lebih berfokus ke arah sisi lainnya karena Pika melakukan flicker dengan sangat amat ciamik di depan sana. Plus Talnya lihat zoning out yang dilakukan, bait yang sangat amat pure, sangat amat murni. Benar-benar ia tahan semua dealing damage di depan sana. Fumi belum join the team fight. Apakah ini bakal jadi late game again? GPX Basreng karena mereka sangat suka sekali bermain dengan Evo Slings ke arah late game. Sebenarnya kalau dari draft Geng Kapak Basreng ini momentum banget gak sih, Be? Dia tuh harus manfaatin momentum yang ada dan team fight gede. Ya, karena pick up damage kayak gini. Damage nanggung. Tidak ada eksekutor sama sekali. Nah, kalau team fight gede mungkin mereka enak apalagi di gang sempit. Tapi kalau seandainya di pick off terus-terusan sama Evo Slings ini yang membuat Geng Kapak Basreng kesulitan karena mobilitasnya juga tidak begitu cepat ya. Makanya aku penasaran kenapa tidak membawa kayak Rafaela. Atau setidaknya coba Kadita. Jadi ada damage eksekutornya gitu loh. Main counter setup dong. Iya lah, ada Kadita. Iya kan Selena lawannya. Digebok karakter kemudian Ele-nya dihajar dengan Shadow Kill walaupun ada Earl mencoba menggunakan Hurricane tapi sepertinya terlalu terlambat karena Ele-nya tumbang dan Earl-nya yang menjadi target berikutnya walaupun Cincau dan Fumi mencoba untuk datang, masih ada Quad Shadow untuk mundur ke arah belakang tapi Council digunakan, disundul begitu saja bahkan Earl dan juga Fumi yang harus ditumbangkan. Cincau sendirian dikejar sama 4 hero sekaligus mulai ditembak-tembak ke arah Pika tapi Rainer sudah mulai di pop up mencoba untuk kabur lagi karena Rainer masih bisa miss, ultimate juga masih belum connect. Cincaunya mencoba untuk diajar dengan split-splitnya, dia sendirian gak bisa kabur karena portal PPKM 1/24 jam ditutup. Dan itu yang sempat aku bilang ya, timing dari Tal dengan wild charge ini sangat amat on point.
Aku nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi tadi ketika konsil udah bunyi dan bahkan tidak ada informasi sama sekali bagi teman-teman dari GMX Basreng. Dan 24 perbedaan yang sangat amat signifikan dengan gold leading yang sangat amat jauh kali ini langsung mengamankan Lord tanpa adanya kontes sama sekali. Lihat instant replay by Lita kali ini di arah bottom lane tadi yang sempat aku bilang, di mana Ele itu benar-benar di outplay. Udah kena satu pergerakan dari Hurricane Dance, tapi ternyata ketika dia ingin menggunakan satu dari knock off strike-nya, itu ternyata flickernya Pika malah ke arah depan, bukan ke arah belakang. Dari segi pergerakannya, dari segi dash-nya. Makanya ini mungkin bisa dibilang outplay yang benar-benar tidak diekspektasikan oleh GMX Basreng. Tapi Earl-nya mencoba langsung masuk dengan Hurricane yang mencoba menjepit ke arah Pika. Masih ada flicker juga, tapi dia terjebak dari para hero sekaligus, bahkan langsung tershutdown begitu saja. Ini bukan merupakan berita yang baik untuk EVOS karena Lord-nya juga sudah mulai datang, tapi mereka kehilangan damage per second. Yes, dan untuk kali ini kita bakal melihat dari segi atomization Pika yang tadi sempat diculik akan menuju ke arah satu Malefic Roar. Shell kill pun digunakan karena 3 hero yang berbeda. GMX Basreng coba untuk bertahan terlebih dahulu karena kali ini Lordnya masih berlegang leha di arah bottom lane. Dan melihat kesempatan seperti ini, EVOS langsung mencoba untuk memaksimalkan apa yang mereka miliki sebagai source untuk melakukan push. Super minion berjalan dari 3 arah yang berbeda. Radiant Armor dari Violet, siapa yang bakal menumbangkan dari segi glue-nya? Ini damage nanggung semua soalnya. Sementara glue ketika dia naik dengan split dia bakal regen. PR banget. Jadi itu yang malah bikin dia gak perlu pulang istilahnya ya, Ben. Malah bisa balik lagi untuk bisa kait back. Akan tetapi kali ini benar-benar cuma disisain 3 base turret dari geng Kapak Basreng nih. Karena inner turret, outer turret semua udah mulai dirontokkan. Dan perbedaan gold kembali mulai dipukul jauh sama EVOS nih. What happened kalau kayak gini? Kalau kayak gini mau nggak mau ya, ini hanya bisa memanfaatkan Funi. Karena Funi di belakang itu benar-benar tidak akan bisa disentuh oleh siapapun. Apalagi udah wall charge, kita akan kill, tapi Lulu masih ditahan. Samurai dikeluarkan begitu saja. Dan bahkan di arah belakang di wall manipulation, Ele hampir menghentikan pergerakan dari Karamel. Tapi ternyata Shadow Kill pun masih mampu digunakan. Langsung ada Hurricane dan juga ke arah belakang. Villa terjebak di ruang nostalgia, tapi ternyata kali ini langsung ada Eberus Legend. Dan bakal langsung di follow up begitu saja karena Karamel di depan sana mencoba untuk memberikan dealing damage dengan questionnya, tapi ternyata sudah tidak ada Shadow Kill lagi. Bakal direset GMX Basreng. Ini dia kiting yang harus dilakukan, tarik ulur agar apa? Agar teman-teman dari EVOS keluar semua source skillnya dan tidak bisa melakukan team fight jangka panjang. Nah, kalau seandainya memang team fight jangka pendek itu jelas diuntungkan EVOS sih. Kalau seandainya team fight jangka pendek, akan tetapi kalau team fight jangka panjang dengan resource dan area of effect yang dimiliki oleh geng Kapak Basreng, harusnya geng Kapak Basreng bakal lebih unggul. Apalagi kalau kitingnya momennya bagus. Yes, apalagi Archeter dari seorang Fumi ini kita tahu cooldownnya paling cuma berapa detik sih. Nah, cepet kan. Overthrow juga kayak Zilong kan, dia bisa langsung lempar dan itu sebenarnya bisa dikomboin sama flicker loh. Overthrow di flicker ke belakang, jadi overthrow itu jauh. Overthrow apa onward sih? Overthrow ya? Overthrow kalau nggak salah. Onward ya? Onward saya ingat aku. Kalau overthrow itu apa ya? Untuk saat ini Arrow connect Galen di arah depan dan ada Athena Shield Effect yang sekali ini sudah mulai kelihatan. Sementara itu Fumi masih belum melakukan combo dari Archeternya. Masih belum ada yang connect dari tadi loh, Golius. Belum terlihat ada satu potential team fight atau potential initiation sehingga membuat GMX Basreng melakukan sebuah counter initiation yang sempat Golius bilang soal setupnya dari Selena, dari Grok benar-benar dibalikan keadaannya. Langsung coba untuk dibalikin. Tapi ini menjadi napas gak sih, Ben? Karena lihat dari geng Kapak Basreng yang tadinya bermain dengan formasi kura-kura bersembunyi di base. Iya, bersembunyi di base. Ini mereka udah mulai berani keluar, dorong pelan-pelan minionnya. Dan ini gambling banget kalau sampai EVOS mau coba malah engage ke arah Lord. Tapi Tal hampir aja diajar dan Shadow Kill mulai dilepaskan begitu saja. Hurricane Dance dilepaskan tapi saya nggak connect malah Earl-nya. Dan ada 12 karat banget dan langsung diajar sama seorang Karamel. Tapi Watcher juga mulai dikeluarkan, bahkan Talnya juga harus tumbang. Ele di belakang dari sisa setengah cincau tidak bisa selamat tapi masih didapatkan. Looking for triple kill karena Karamel menggunakan kuat dan menuju ke arah depan sana. Violet ditunggangi oleh sekarang Funi, tapi darahnya udah mulai pada sekarat banget. Bahkan Ele-nya nggak bisa kabur ke arah belakang. 3 hero dari geng Kapak Basreng harus tumbang. Dan dari EVOS mereka nggak mau buru-buru langsung ke arah base, mereka malah lebih ngambil ke arah objektif Lord. Ya, ini kayaknya pilihan yang paling bagus, apalagi untuk teman-teman dari EVOS yang sudah mengamankan keunggulan. Tapi Violet lupa daratan sepertinya ya guys ya. Tapi kali ini akan menjadi sebuah space yang cukup manis karena GMX Basreng tidak akan sempat untuk langsung mencuri ke arah Lord yang kedua. Oh, enhance. Lumayan bisa langsung gebrak. Ini kebit langsung hilang.
Iya, sekali iya deh hihi langsung hancur. Apalagi sih ini orang tua Iya bahasanya. gitu soalnya. Kan dia nabrak ceritanya. Iya, tapi jujur ya ini Fosling sudah nggak boleh keculik satu-satu lagi. Violet Boleh. harus benar-benar disiplin dan bahkan wild charge-nya Fumi yang ternyata tidak disiplin di depan sana karena ada barrier yang menutup portal 1x24 jam. Lapor car security saat ini hilang begitu saja. Gapex Basreng harus lebih berhati-hati. Gak cuma lapor, harus kasih uang kopi ke Papulung, kan dia yang jagain portal. Biasa hari-hari. Kalau udah ronda malam gitu susah lewatnya. Iya, Kita setoran senjata preman ya. Oke, Tapi kita lihat nih, mulai bergerak. Meteor. Kali ini ditabrak sekarang bagian mid lane. Kali ini apakah masih mampu untuk bertahan 4 melawan 5? Kali ini Kolius coba untuk perlahan-lahan melakukan poking damage. Dan bahkan lihat dari segi arrow-nya tidak ada yang connect sama sekali. Perlahan-lahan pun dari bagian top lane-nya digerogoti base turret-nya. Tersisa base turret di bagian bottom lane. Dan udah ada Ice Queen 1. Violet? Ini yang bakal membantu dia untuk memberikan efek slow juga sih nanti. Tapi ini kan dari segi level dan juga gold tertinggal ya dari EVOS Lynx. Gimana caranya dari Geng Kapak Basreng harus bisa keep up. Walaupun memang draft hero dari Geng Kapak ini kuat banget dari segi team fight, tapi dengan metode pick off yang digunakan oleh EVOS Lynx ini terlihat kurang efektif. Conceal udah mulai digunakan. Sepertinya Lipi yang ketahuan mencoba untuk flicker ke arah belakang, tapi oh my god, dijepit dengan Hurricane Dance tapi belum ada yang terjepit. Pika dia malah flicker ke arah depan, tidak bisa selamat. Pikanya pun tumbang, tapi di belakang arrow-nya connect. Violet mencoba untuk mengeluarkan split-nya, menunggangi di belakang sana Cincau yang menjadi korban walaupun Ele berhasil mendapatkan double kill. Tapi dia lihat Karamel masih menjaga jarak kembali, mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi di sana Talnya benar-benar dipukulin rame-rame. Sisa 2 bar, dia mencoba untuk mundur. Karamel masuk sendiri dengan Shadow Kirunya, tapi kena ke banyak banget hero. Remote manipulation juga di pop up, malah langsung tershout dan oh my god, ini bakal berbahaya banget. 2 tukar 3 dan ini dia game satu momen yang dinanti-nantikan. Bagaimana dengan 15 menit ke atas, makin lebih lama lagi dari segi cooldown restricted. Inilah dia instant replay by Lita, dimana setup team fight-nya, counter initiation-nya yang tadi udah sempat kita bahas, bagus banget, perfect banget, perlahan-lahan tapi pasti. Lihat bagaimana pergerakan dari No Off Strike, Earth Shatter-nya barengan, kombonya perfect banget sehingga tahunnya sampai dia ke trigger menggunakan sprint. Dan Lipi, ini poin pentingnya, Lipi tidak tersentuh sama sekali walaupun tadi sempat ke trigger dari segi flickernya, tapi dia belum tumbang. Satu kali Lipi tumbang, ini bakal jadi ancaman bagi EVOS Lynx. Karena apa? Karena sekarang udah memasuki menit yang ke-17 dan 15 detik sebelum Lord yang ketiga dan 1 menit menuju ke arah dari EVO Lord. Ini bakal jadi bencana. Apalagi memang seorang Selena semakin lama game ya sebenarnya semakin tidak diuntungkan ya. Untungnya saat ini turret masih ada lah. Outer middle turret ini kan yang menjadi poros utama Selena bisa mencari posisi untuk melepaskan Abyssal Arrow. Nah ini dia nih Conceal dari seorang Tal. Tapi Ele-nya dia mencoba untuk mundur ke arah belakang. Iya dia karena dia lewat Earl di situ kan. Dia langsung dapat informasi. Bukan, Little Wanderer. Oh iya, merah posisinya. Merah soalnya tadi. Oh iya. Mata kuningnya langsung kelihatan. Itu kurang lebih tuh langsung bisa melihat siapapun yang dalam mode camouflage ya. Yes, benar banget, dan langsung terdeteksi juga di map. Makanya Earl tidak ke-trigger apapun dan dia tidak bergerak apapun karena dia kayaknya benar-benar jaga setup position. Tapi Ele lapar kayaknya, dapetin satu lele di depan sana, tapi Watchers-nya connect, damage tidak bisa dihindari lagi. Earl-nya loncat juga. Apa yang bakal dilakukan? Langsung ada portal di depan sana, Hurricane Dance defensive mencoba untuk bertahan, tapi kali ini di belakang sana langsung Karamelnya coming up dan Shadow Kill digunakan, mencoba untuk berbagi damage. Fumi tertangkap, 2 hilang, dan ini bakal jadi sebuah ancaman malapetaka karena EVOS Lynx bakal langsung menuju ke arah Lord yang ketiga. Aduh, 2 hero harus take down dari Geng Kapak Basreng menjadi lampu hijau untuk EVOS Lynx nih. Kayak udah kita bakal keluar tanpa adanya kontes, apalagi Geng Kapak Basreng harus melakukan defensif saat ini dengan minion management yang cukup rapi dan ya berhasil diambil tanpa adanya gangguan. Ini udah Lord Evolve belum ya tadi ya? Udah evolve. Karena di hitnya di menit ke 18-20-an. Plus tadi itu Ele yang tertangkap dengan Abyssal Arrow. Lapar sekaligus mungkin ya lele late game ya, serius itu ngeselin banget loh. Dalam banget loh tadi. Iya itu jauh banget, dan bahkan kenapa aku penasaran karena itu 3 stack dan kenapa Ele tidak melakukan heavy life punch-nya. Absorb cabut. Ya, at least keluarin lah stack ini ya kan, absorb damage-nya juga dan movement speed yang ia miliki.
Tapi Banis oke. Kita bakal lihat setup inisiasi yang akan dilakukan. Raw connect lagi Ele. Tertangkap di depan. Mencoba untuk double jab ke arah belakang. Dan lihat Earl-nya menangkap satu dari pergerakan Pika. Pika langsung flick out ke arah belakang. Defensif terlebih dahulu. Talnya masih Karamel berlenggang leher di depan. Lihat shadow kill-nya ke arah 4 hero dari GPX Basreng. Mencoba untuk nabrak ke arah depan. Tapi Ciwindahol terjebak. Mas Watcher juga ditabrak begitu saja dari ke arah belakang. Tapi gak bisa bertahan lebih lama lagi. Immortalnya pecah. Dan kali ini Violet langsung dengan split-splitnya mencoba untuk memporak-porandakan formasi dari GPX Basreng. Lihat minionnya benar-benar rame banget di depan sana. Dan lihat Cincau masih dengan gigihnya bertahan di depan. Langsung ada Rainer Apathy connect ke depan sana. Fumi seperempat dari hilang begitu saja. Dan Fumi ditutup jalannya. Tidak mau team fight lebih lama lagi karena EVOS Lynx terkena poking damage di depan dari serangan teman-teman GPX Basreng. Gila defensif yang begitu rapihnya dari geng Kapak membuat mereka bahkan belum bisa diakhiri gamenya. Tapi World Revelation juga di pop up. Tapi Lipi yang mendapatkan free position langsung lempar arrow dan Cincau tembakannya sakit banget. Watchers menuju ke arah Fumi yang terlalu di depan. Masih mencoba untuk kabur ke Primaware tapi sepertinya Fumi yang menjadi korban. Mencoba untuk Hurricane Dance mencoba seorang Violet menggunakan split tapi sepertinya belum bisa. Apalagi dia masih memiliki immortality. Earl yang sekarang menjadi target. Bahkan sang panda harus dimakan lele. Karena menuju ke arah depan dengan Quad Shadow-nya tapi dia tidak mau terburu-buru. Gak nyampe dari segi shadow kill-nya. Tapi Lipi, what are you doing? Oke, mungkin dia mencoba untuk sedikit memberikan engage, tapi poinnya di sini adalah dengan burst yang dimiliki oleh Ele yang dari tadi benar-benar join the team fight. Yes, satu jab hilang begitu saja. Dan ini bakal jadi shutdown yang cukup mahal. Tal mencoba untuk bertahan dengan satu Watcher defensifnya karena ada real world manipulation. Dan Ele tentu di arah bottom lane dia masih mampu untuk bertahan, membersihkan wave minion secepat mungkin. Kali ini masih ada Quad Shadow-nya juga ke arah belakang. Karamel masih mampu untuk bertahan. Pika lah bakal langsung berfokus ke arah base-nya. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Ele. Mencoba untuk bertahan terlebih dahulu tapi tidak bisa bertahan lebih lama lagi dari base-nya. GPX Basreng akan disamakan keadaannya 1 sama EVOS Lynx. Game yang kedua mereka secure kali ini. Ini benar-benar permainan yang bisa dibilang early game yang cukup rapi, cukup stabil dipersembahkan.